Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Nah, di video kali ini kita akan melakukan pergantian kompresor ya teman-teman. Terutama untuk kompresor inverter yang R600 ini diganti dengan kompresor yang biasa yang menggunakan R134 ya. Nah, di sini kebetulan untuk kompresornya, kompresor yang inverter ini sudah rusak ya teman-teman, udah harus diganti. Nah, solusinya kalau misalkan low budgetnya nggak begitu banyak, solusinya itu bisa menggunakan yang bekas tapi kondisinya bagus ya. Karena kalau untuk yang baru sendiri, untuk yang inverter ini kisaran di harga 1 jutaan ya teman-teman, jadi cukup mahal, makanya kita ganti dengan yang bekas. Nah, untuk cara penggantiannya, karena ini sistem perkabelannya itu menggunakan yang inverter ya, menggunakan inverter. Jadi untuk inverternya ini kita lepas, kita nggak usah dipakai ya untuk inverternya. Jadi yang kita pakai nanti itu jalur termostatnya saja, pengaturan suhunya saja. Nah, ini kita lepas ini. Oke, jadi untuk modul inverter ini kita lepas. Selanjutnya kita akan potong di bagian picak. Ini untuk potongnya kasih jarak aja supaya nanti pada saat pengelasan itu biar lebih enak ya. Ini untuk sisa pelnya masih ada ya. Kita buka juga di bagian kondensornya. Oke, untuk pengalitnya kita lepas semua. Oke, untuk pemasangannya kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Jadi ini termostat, kabel yang ke atas ini termostat, sama halnya seperti saklar ya. Nanti dihubungkan ke runningnya. Untuk termostatnya kita hubungkan ke runningnya. Dan selanjutnya kita akan coba tes, hidupkan. Oke. Nah, di sini kompresor sudah menyala. Untuk tekanannya masih bagus ya. Tuh. Nah, untuk yang dua jalur di dalam ini nggak kita pakai ya. Ini terhubungnya cuman seperti lingkaran ya di dalam oli. Jadi karena kapasitasnya seperti ini, kita gunakan seperti ini aja. Jadi kita langsung seperti ini aja nantinya.
Oke, untuk selanjutnya kurang lebihnya seperti ini untuk pengelasannya. Dan selanjutnya kita akan pastikan bahwa pengelasan kita itu nggak ada yang buntu atau yang bocor. Kita langsung hidupkan seperti ini ya. Oke, kompresor sudah hidup. Di sini harusnya keluar. Nah, ini udah keluar nih. Oke, selanjutnya sambil kita lihat di dalam evap, pastikan suaranya itu bagus. Oke, nah di sini kan terdengar ya suara di dalam evap, suaranya desis, tidak ada suara kemericik air sama sekali. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, itu kita langsung isi saja filenya ya. Nah ini tuh, nggak ada suara desis sama sekali ya. Artinya aman di dalam evap. Langsung kita isi freonnya. Oke, di sini setelah kita las semua ya teman-teman, terutama di bagian pipa hisap dan juga pipa pengisian juga kita las. Ini langsung masuk ke manifold ya. Dan ini teman-teman, terutama di bagian filter ya, di bagian filter kita ganti baru. Kita akan lalu proses pemakuman ya. Nah usahakan untuk filter ini diganti ya teman-teman, semakin baru semakin baik ya untuk di bagian filter. Nah di sini kita vakum seperti ini aja, meskipun kita nggak ada alat buat vakum ya. Cara vakum tanpa alat vakum caranya seperti ini. Jadi kita buang lewat kapiler ini. Jadi kapiler itu dibikin 2 cabang ya, sampai udaranya itu habis. Nah ini cairan merah ini cairan metil ya teman-teman. Nah ini setelah kita cek tuh di bagian metil udah nggak ada gelembungnya ya, artinya udara sudah habis. Lalu kita cabut colokannya, otomatis metil ini bakalan kehirup ya. Nah untuk cara menghirupnya nggak perlu banyak-banyak, tinggal hirupkan sedikit saja lalu kalian tutup seperti ini ya. Nah, di sini supaya kalian itu tidak mengalami kebocoran ya pada saat pengisian freon, lebih baik setelah diisi metil lalu kalian bisa dibuntu dengan cara dilas ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi intinya itu semakin baru semakin baik ya untuk di bagian filter, karena untuk kulkasnya sendiri pemakaian jangka panjang nantinya ya. Oke, sekarang sudah dilas. Selanjutnya kita akan mengisi freon ya. Nah, di sini karena kompresornya itu menggunakan 134, kita akan isi dengan 134 ya. Nah, di sini untuk jenis freonnya saya menggunakan 134. Dan untuk udaranya kita buang dulu, sisa udara di bagian selang-selangnya tadi, selang manifold kita buang. Nah, kita buang lewat sini. Ini bakalan keluar ya untuk sisa-sisa udaranya. Lalu kita tutup dan langsung kita isi ya. Oke, di sini yang kemarin bertanya pada saat pengisian freon itu lebih baik dalam kondisi hidup atau mati bang. Nah, untuk pengisian sendiri pada saat saya sudah dikasih metil ya, saya itu biasanya mengisi dalam keadaan mati. Dan tekanan biasanya pada saat keadaan mati saya isi antara 70 sampai 80 psi. Dan nantinya kalau misalkan untuk penambahan ya, untuk penambahan itu dilakukan pada saat kulkas dinyalakan ya. Nah, di sini tekanannya sudah 75. Ini kita tutup, langsung kita nyalakan aja. Nanti kita akan lihat ya tekanannya itu turun sampai berapa. Oke, di sini tekanannya itu berada di 6 psi ya. Berada di 6 psi dan terdengar suara di evap, ada suara desis ya. Suaranya sudah mulai. Dan di sini kita cek di bagian filter dulu. Kalian jangan langsung tambahkan, kita cek pastikan kondensornya ini sudah mulai terasa hangat, dan juga pastikan juga di bagian evaporator sudah lancar ya. Nah, kalau misalkan sudah lancar seperti ini, kalian boleh langsung menambahkan.
Di sini karena ukuran freezer ini biasanya saya tambah di 10 atau enggak sampai 15 ya. Kurang lebihnya segitu. Nanti kita sesuaikan ya. Kalau misalkan sampai di angka 10 itu pembekuannya sudah merata, jadi kita nggak perlu penambahan lagi. Oke, di sini setelah menunggu beberapa menit, tadi saya isi di tekanan sekitar 12 psi. Dan di sini udah turun mencapai 0,7 ya, 0,7. Nah, kita lihat di bagian evapnya. Nah, di sini untuk suaranya udah enakan ya. Dan di sini untuk dinginnya sudah mulai merata. Nah, ini udah merata. Sisa yang bawah ya masih belum. Nah, kalau misalkan sudah merata, kalian bisa langsung tutup ya di pengisiannya, di las. Oke, sampai di sini dulu video dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.